Saudara yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Salah satu peristiwa kehidupan yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita rencanakan dan kadang membuat hati kita gelisah adalah ketika kita harus dipanggil menghadap Allah di surga. Saya yakin di antara kita tidak ada yang tahu secara pasti kapan, di mana, seperti apa monggo biara di dalam penuh, di sini aja. Karena yang mempunyai kehidupan atas manusia hanyalah Tuhan sendiri. Maka ketika kita sudah dipanggil sebagai orang beriman, kita percaya bahwa perutusan kita di dunia ini telah dianggap cukup oleh Allah yang mengutus manusia ke dunia. Tentu masing-masing setiap agama memiliki keyakinan, memiliki perenungan, memiliki pemaknaan berkaitan dengan peristiwa kematian. Setiap agama memiliki makna masing-masing. Tetapi kita sebagai orang Katolik meyakini bahwa kematian di dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian di dunia ini adalah pintu gerbang menuju ke kehidupan yang baru bersama Allah. Hidup kita bukan dihancurkan, bukan dihapuskan, tetapi hanyalah diubah. Dan sabda Tuhan hari ini yang kita dengar menjadi dasar atas keyakinan itu, bahwa Tuhan menghendaki pada suatu saatnya nanti kita hidup bersama-sama dengan Dia dalam kebahagiaan abadi. Suatu kediaman abadi telah disiapkan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkin kita merasa bahwa saya tidak layak, saya tidak pantas karena dosa-dosa manusia. Tapi harus yang percaya bahwa karena peristiwa salib, karena peristiwa penebusan Tuhan Yesus menjadikan darah sang anak yang dicurahkan telah maka suatu tempat kediaman abadi maka itulah yang menjadi harapan kita, menjadi keyakinan kita bahwa ketika Tuhan hadir di dalam maka kita sebagai orang beriman yang masih diberi kesempatan itu, kita tidak perlu memikir betapa gimana seperti apa kita akan dipanggil Yesus, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyiapkan hari ketika Tuhan memanggil kita. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih, di dalam hidup sesuai dengan tuntunan Allah di dalam ketika kita mengupayakan kasih, ketika kita mengupayakan kebaikan, itu yang tidak semua orang berpikir bahwa seolah-olah hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk berbuat kebaikan. Belum tentu besok kita bisa berbuat kebaikan. Bisa jadi besok kita hanya bisa menerima kebaikan dari orang lain karena keterbatasan. Maka mari kita isi hidup kita, hidup yang masih dianugerahkan kepada kita, itu senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kasih kepada siapapun, dimanapun, kapan. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan, menerimakan sakramen minyak suci kepada saudara kita Bapak Yohanes Suharto, dan keluarga juga menceritakan bahwa beberapa hari sebelum masuk rumah sakit, saudara kita ini memiliki keinginan untuk datang ke gereja. Lalu ketika keinginan datang ke gereja, ya berdoa. Dan saya yakin di dalam hidup saudara kita ada satu keinginan yang luar biasa, cita-cita yang luar biasa, dan itu senantiasa diperjuangkan adalah untuk hidup tinggal bersama Kristus di dalam kita sebagai orang yang masih hidup, kita dapat menerima Kristus masih melalui tanda-tanda dan sarana sakramen.
belum secara penuh kita tinggal bersama Allah. Tetapi ketika kita nanti diterima dalam kebahagiaan abadi di surga, kita boleh berjumpa secara penuh dalam kebahagiaan. Dan hari ini saudara kita sudah dipanggil untuk menuju pada kebahagiaan yang abadi, bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan surga. Maka kita mohonkan rahmat kerahiman Allah. Semoga karena belas kasih kebaikan Allah, saudara kita boleh menerima rahmat pengampunan dan akhirnya boleh bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan semoga apa yang dihayati oleh saudara kita Bapak Suharno terlebih dalam keturunannya dihayati menghidupi iman sampai akhir juga menjadi perjuangan kita yang masih berjuang. Apapun keyakinan kita, kalau itu kita yakini sebagai jalan keselamatan, kita hayati dengan sungguh-sungguh. Mari kita hayati dengan sukacita. Dan semoga keteladanan saudara kita ini sungguh menjadi berkat, menjadi keselamatan, menjadi teladan bagi kita untuk terus berjuang dalam kita masing-masing. Dan semoga keluarga yang tinggal akan juga senantiasa diteguhkan imannya, meskipun dipisahkan secara raga, tetapi saudara kita yang tidak maka semoga kita mampu melakukan karya-karya baik, nilai-nilai baik yang dihayati oleh saudara kita Bapak Yohanes Suharno di dalam hidup kita sehari-hari. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara kita masuk upacara pemberkatan jenazah. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudara kita Bapak Yohanes Suharno. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Sabda dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Maka marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar saudara kita Bapak Yohanes Suharno kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Nanti air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang telah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan.
hati hamba Bapak Yohanes Suwarno, luruskanlah jenazahnya agar ia kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan yang abadi serta pulih bersama semua orang kudus memuliakan Engkau selama-lamanya di surga dengan pengakuan Kristus Tuhan. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskan sebagai tumpuan kaki. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan dalam makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.